Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-84, yaitu babun bai'ul khadimi minal a'rabi. Bab pembahasan tentang menjual budak kepada orang Arab. Menjual budak kepada orang Arab, pedalaman ya. Pada hadis yang ke-162, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'idin an ibni Umrah ya, an ibni Amrah an Amrata anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha fashtakat Aisyatu fasa'ala banu akhiha tabiban min Az-Zut ya, Az-Zut. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin masurah saharatha amatun laha. Fa ukhbirat Aisyatu qalat sahartini faqalat na'am. Faqalat walima la tanjina abadan. Thumma qalat bi'uha min syarril arabi malakatan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Harb. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Amrah dari Amrah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dia melakukan tadbir kepada budaknya. Tadbir ini jamaah sekalian, ya, maksud dari tadbir yaitu adalah a'taqatha an duburin. Ya. Jadi memerdekakan budak tersebut namun nanti belakangan. Ya, nanti belakangan di situ merdekanya, ya, memerdekakan budak namun merdekanya itu belakangan. Jadi gambarannya gini jemaah sekalian, tadbir ini adalah seorang dia memerdekakan budak dia, ya, seseorang memiliki budak misalnya, kemudian dia memerdekakan budaknya tersebut, tetapi dia mengaitkan kemerdekaan budak tersebut dengan kematian si pemilik budak tersebut. Jadi misalnya dengan mengatakan, saya merdekakan engkau atau kamu merdeka kalau saya sudah meninggal. Ya, misalnya seorang majikan, ya, dia mengatakan kepada budaknya, kamu merdeka kalau saya meninggal. Nah, ini namanya adalah tadbir. Jadi maksud di situ Aisyah melakukan tadbir adalah annaha tasir hurratan ba'da an tamuta Aisyatu. Bahasanya budak tersebut merdeka dengan syarat Aisyah sudah meninggal. Jadi Aisyah situ
melakukan tadbir kepada budak tersebut dengan mengatakan, engkau merdeka kalau saya sudah meninggal dunia. Selama Aisyah radhiyallahu anha dia masih hidup, maka budak tersebut tentunya tetap masih menjadi budak. Jadi orang yang melakukan tadbir ini, ya, budaknya itu terus menjadi budak sampai dia itu sudah, yakni majikannya tersebut sudah meninggal dunia, baru dia itu merdeka. Merdeka dengan sendirinya karena sudah ditadbir oleh majikannya tersebut. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tatkala dia melakukan tadbir, ya, tatkala dia telah melakukan tadbir kepada budaknya tersebut, yakni budak wanita, amatan la, yakni budak wanita yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengalami sakit. Fashtat Aisyah itu, maka Aisyah radhiyallahu anha mengalami sakit. Fasa'ala akhiha tabiban min az-zutti. Kemudian anak dari saudaranya, yakni tentunya adalah keluarga atau kerabat keponakan itu, ya, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, yakni anak saudaranya Aisyah atau keponakan Aisyah radhiyallahu anha, dia mendatangkan atau bertanya gitu ya, bertanya kepada seorang budak, orang tabib, ya, seorang dokter dari kaum penduduk India, ya, dari orang-orang India gitu. Ya, Az-Zut, ya, Az-Zut yaitu adalah jindun minas Sudan wal Hunud, qaum min aqwamil Hindi awis Sudan, wakila mu'arrabu jad, ya. Jadi intinya, ya, Az-Zut itu adalah sekelompok orang, ya, dari Hindia, dari India atau Sudan, ya, dari India atau Sudan. Nah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya kepada seorang tabib, seorang dokter dari orang-orang India tadi. Faqala, ya, kemudian orang tersebut mengatakan, innakum tukhbiruni an imra'atin mashura. Sesungguhnya kalian itu telah mengabarkan kepadaku tentang seorang wanita yang terkena sihir. Saharatha amatun laha. Dia disihir oleh budak miliknya, ya, dia disihir oleh budak miliknya. Fa ukhbirat Aisyatu, kemudian Aisyah pun diberitahu tentang hal tersebut. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sahartini. Kata Aisyah, apakah kata Aisyah kepada budaknya itu, sahartini, apakah kamu telah mensihir saya? Ya. Faqalat na'am. Kemudian budaknya tersebut dia mengatakan, na'am, betul, saya mensihir kamu. Faqalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, walima, kenapa kamu kerjakan ini? La tunjina abadan, padahal tidak akan sukses, tidak akan berhasil dengan ini. Tsumma qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bi'uha min syarril arabi malakatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, juallah budak ini kepada orang Arab yang paling buruk perangainya terhadap budak. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha dia memiliki seorang budak. Ya, dia memiliki seorang budak wanita yang telah dia tadbir. Ya, ditadbir oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengaitkan kemerdekaan si budak tersebut atau menggantungkan kemerdekaan si budak tersebut, kebebasan dia dari hukum perbudakan dengan kematian Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah sudah meninggal dunia, baru dia itu merdeka. Ditadbir oleh Aisyah. Dan ini tentunya sebenarnya adalah merupakan perbuatan baik dari Aisyah. Karena jemaah sekalian, di zaman itu kemerdekaan seseorang atau kemerdekaan seorang budak itu sangat bernilai sekali dari segala hal, dari harta sekalipun, harta sebanyak apapun. Maka kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Bayangkan kalau seandainya seorang budak itu dia bekerja memperoleh harta yang sangat banyak, maka dia tidak punya hak kepemilikan. Karena apapun yang dimiliki atau apapun yang diperoleh oleh si budak ini, maka nantinya yang menjadi pemiliknya adalah tuannya. Jadi meskipun dia kerja keras, dia dapat uang banyak, bukan milik dia.
Yang dia peroleh itu bukanlah milik dia, tetapi semua itu adalah milik tuannya. Maka yang namanya kemerdekaan bagi seorang budak, kebebasan bagi seorang budak dari ikatan perbudakannya tersebut, maka itu adalah sangat bernilai sekali bagi mereka daripada harta yang sangat banyak sekalipun. Nah, Aisyah radhiyallahu anha di sini sangat baik sekali sudah melakukan kepada si budak ini, ya, si wanita ini, ya. Jadi dia sudah menggantungkan kematian Aisyah, kemerdekaan si budak itu, dengan kematian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ya, kalau saya meninggal dunia maka kamu merdeka, kamu bebas, tidak menjadi budak lagi. Kemudian ternyata jemaah sekalian, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha dia mengalami sakit. Kemudian habis itu dikabarkanlah kepada Aisyah bahwasanya dia telah disihir oleh budaknya sendiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha untuk memastikan kabar tersebut benar atau tidak, ya, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada si budak miliknya tersebut, karena sudah ada kabar seperti ini itu, ya, seperti disebut tadi, yaitu adalah budaknya itu telah mensihir Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha di situ istilahnya di situ mengecek gitu ya akan kebenaran tersebut, atau harus ini ditanyakan supaya jelas, supaya tidak samar lagi. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah setelah mendapatkan kabar tadi, ditanyakan oleh Aisyah kepada si budak tadi, ternyata benar. Dia mengaku bahwasanya seorang budak tersebut dia telah mensihir Aisyah radhiyallahu anha. Karena tadi kabarnya dia telah mensihir Aisyah. Ketika ditanya, ternyata dia benar mengaku bahwasanya dia telah mensihir Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian beliau mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini padahal kamu tidak akan bisa berhasil dengan perbuatan semacam ini? Kamu tidak akan beruntung dengan ini." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan agar supaya budak tersebut dijual kepada orang Arab pedalaman itu, ya, dijual kepada orang Arab pedalaman yang sangat buruk perangainya terhadap budak. Budak ini jemaah sekalian, dia tergesa-gesa. Ya, budak ini tergesa-gesa. Jadi karena kemerdekaan dia itu digantungkan kepada kematian Aisyah radhiyallahu anha, maka akhirnya dia pengen Aisyah itu cepat mati. Ya, dia pengen Aisyah itu cepat mati, maka dia pun melakukan praktek sihir ini. Aisyah radhiyallahu anha, maka gara-gara dia itu sudah jahat kepada Aisyah, padahal Aisyah radhiyallahu anha sudah memberikan kelonggaran yang sangat luar biasa kepada dia, maka Aisyah kemudian membalas perbuatannya tersebut, ya, dengan cara menjual budak itu kepada orang pedalaman, orang Arab, ya, yang perangainya itu budak terhadap buruk kepada si budak, ya, yang perangainya itu buruk kepada budak. Baik, dalam hadis sekalian, budak tadi dia mensihir Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak berterima kasih kepada Aisyah ketika melakukan tadbir tadi, padahal dia sudah ada kesempatan untuk bebas. Ya, dia ada kesempatan untuk, cuman ditunda dulu supaya nanti di situ merawat Aisyah yang usianya tentunya di situ semakin bertambah, semakin tua, dan tentunya butuh bantuan. Maka Aisyah radhiyallahu anha tidak langsung memerdekakan dia, dan tentunya di situ agar supaya meringankan, ya, beban-beban dia dan seterusnya. Di situ di antara faedahnya yang dilakukan oleh Aisyah ini, maka Aisyah radhiyallahu anha dia menggantungkan kemerdekaan si budak ini dengan kematian Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau sudah mati, ya sudah. Ya, kalau sudah mati dia, ya tentunya sudah tidak butuh lagi dengan budak tersebut. Tapi ternyata budak itu pun dia tergesa-gesa dan akhirnya dia ingin membunuh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan yang dia lakukan tadi itu adalah dengan praktek sihir.
Dan ini tidak lain jemaah sekalian, ya, melainkan karena buruknya hati si budak tersebut. Dia tidak tahu terima kasih kepada orang. Ya, jadi hatinya itu buruk, makanya jahat kepada tuannya, kepada majikannya, sampai dia itu mensihir padahal tuannya itu telah berbuat baik kepada dia. Maka ini berarti kebaikan Aisyah radhiyallahu anha dibalas oleh si budak tersebut dengan keburukan. Kebaikan Aisyah radhiyallahu anha dibalas oleh si budak ini dengan keburukan. Maka Aisyah radhiyallahu anha membalas perbuatannya tadi, ya, karena dia telah mensihir Aisyah, maka dibalaslah di situ dengan cara dia dijual kepada orang Arab, orang pedalaman yang dia tidak baik akhlaknya itu kepada budak. Dijual ke sana, dan ini tentunya adalah sebagai bentuk hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan yang buruk, yaitu sihir, yang mensihir Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Faedah dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah bolehnya memerdekakan budak, ya, setelah kematian tuannya, yakni bahasanya jawazu at-tadbir, bolehnya melakukan tadbir, yaitu menggantungkan kemerdekaan si budak dengan kematian si tuan, ya. Jadi, dan seperti kita katakan tadi bahwasanya tuan itu mengatakan, ya, tuan yang mengatakan atau majikannya mengatakan, kamu merdeka kalau saya sudah meninggal dunia. Ini tadbir, dan ini. Kemudian habis itu, jemaah sekalian, di antara faedah dari hadis ini yaitu adalah keburukan itu boleh balas dengan keburukan yang semisal. Keburukan itu boleh dibalas dengan keburukan yang semisal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum." Faman i'tada 'alaikum, siapa yang melakukan perbuatan melampaui batas kepada kalian, fa'tadu, maka balaslah dia, ya, fa'tadu 'alaihi, balaslah dia bimitsli ma i'tada 'alaikum, sebagaimana dengan perbuatan dia. Jadi di situ dibalas dengan cara setimpal. Ini boleh. Ya, meskipun di situ kalau seandainya memaafkan, maka itu lebih utama, jamaah sekalian, tetapi bukan berarti nanti membalas dalam masalah ini, dalam hal yang semacam ini, itu dilarang. Tidak dilarang, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah di sini. Ketika ada orang yang jahat kepada dia, yakni orang tadi itu mensihir Aisyah, maka Aisyah pun juga membalasnya dengan balasan yang setimpal pula. Yaitu jual oleh Aisyah, ya, budak tadi yang telah mensihir Aisyah, yaitu kepada orang Arab, ya, yang dia itu buruk akhlaknya kepada majikannya. Jadi sebagaimana si budak ini dia jahat, buruk kepada majikannya, maka Aisyah balas dia itu. Ya, dia dijual kepada orang yang akan tidak bersikap baik kepada dia pula. Jadi mas sekalian, intinya seorang dia kalau seandainya memaafkan kesalahan orang itu boleh, bagus, afdol, tetapi bukan berarti nanti membalas di situ dilarang. Dan tentunya di sini, ya, hikmah dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha ini yaitu agar supaya budak-budak yang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, supaya tidak ditiru oleh budak yang lain, ya, yakni jahat atau berbuat buruk kepada majikannya, karena itu akibatnya akan fatal. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini yaitu adalah orang Arab, orang-orang pedalaman, orang-orang Badui gitu, ya. Orang-orang Badui, mereka itu memang kebiasaannya, ya, biasanya mereka itu dari sisi ilmu itu pendek. Ilmunya itu dangkal biasanya orang-orang pedalaman, karena mereka biasanya itu jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, ya. Orang-orang Badui itu, orang-orang pedalaman, orang Arab pedalaman itu biasanya mereka itu jauh dengan ulama. Karena mereka
berada di pelosok ya. Sedangkan ulama itu biasanya di zaman itu ya hidup di tengah-tengah keramaian orang, di kota itu biasanya. Sedangkan orang-orang pedalaman itu biasanya jauh dari ilmu. Makanya mereka itu memiliki sifat jahil ya. Jadi di situ su'ul adab, buruk adabnya gitu. Jadi inilah ya, kalau jauh dengan ilmu itu biasanya itu jauh dari adab ya. Makanya itu Aisyah radhiyallahu anha menjual budak dia yang jahat tadi itu kepada orang Arab Badui ya, orang Arab pedalaman yang perangannya itu jahat. Nah, di sini pada bab yang ke-85, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-afwu 'anil khadimi. Memberikan maaf kepada si budak. Memberikan maaf kepada budak. Jadi kalau seandainya budaknya itu berbuat salah, dimaafkan. Nah, ini babnya ini. Bab khusus tentang memaafkan kesalahan budak. Pada hadis yang ke-163, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hamad huwa ibnu Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah qala akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman fa wahaba ahadahuma li Ali sallallahu alaihi wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli shalah wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Hajjaj, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hamad, dia adalah Ibnu Salamah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Ghalib dari Abi Umamah, dia berkata Nabi SAW datang sedangkan dia membawa dua budak. Fawahaba ahadahuma li Ali sallallahu alaihi, kemudian beliau menghibahkan salah satu kepada Ali sallallahu alaihi. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribhu, jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, dikarenakan aku dilarang dari memukul orang yang mengerjakan salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, dan sesungguhnya aku melihat dia mengerjakan salat semenjak kami datang. A'ta Abu Dzarrin ghulaman, dan beliau pun juga memberikan Abu Dzar seorang budak yang lain. Ya, jadi di situ Abu Dzar dikasih oleh Nabi SAW, diberi oleh Nabi SAW seorang budak. Wa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, isausi bihi ma'rufa, berbuat baiklah engkau kepadanya. Fa'ataqahu, kemudian Abu Dzar memerdekakan budak tersebut. Jadi dikasih oleh Nabi SAW, kemudian ternyata budak tersebut dia merdekakan, dia bebaskan. Faqala ma fa'al. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang dia kerjakan itu? Qala amartani an astausiya bihi khairan fa'atuhu. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Anda telah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepadanya. Fa'ataqtuhu, maka aku pun memerdekakan dia. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah membawa dua budak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua budak. Kemudian ketika Nabi SAW membawa dua budak tadi, maka salah satunya dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang satunya dikasihkan kepada Abu Dzar. Nabi SAW ketika ngasih atau memberikan budak itu, memberikan budak tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, maka beliau memberikan nasihat. Nabi SAW memberikan pengajaran kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, la tadribhu, jangan kamu pukul. Fa in nuhitu an darbi ahli shalah, dikarenakan aku dilarang dari memukul orang yang mengerjakan salat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, sesungguhnya saya melihat dia mengerjakan salat sejak kami datang. Jadilah sekalian,
ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melarang dari memukul budak. Karena budak itu hendaknya selalu ya majikannya itu berbuat baik kepada dia. Tidak boleh nanti di situ sewena-wena. Harus sesuai dengan aturan syariat. Wa ta'a Abu Dzarrin gulaman. Kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi membawa dua, yang satunya dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau memberikan yang satunya lagi kepada Abu Dzar. Namun di sini ada yang sangat istimewa yang di dalam kisah Abu Dzar ini, yaitu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istausu atau istausi bihi ma'rufan, hendaknya kamu itu berbuat baik kepada si budak tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Justru malah dia merdekakan oleh Abu Dzar. Kemudian faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fa'al?" Apa yang dia kerjakan itu? Jadi dikasih tapi ternyata kok malah merdekakan. Atau ada alasan-alasan yang lain kenapa dia lakukan itu? Qala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dzar ketika memerdekakan budak tersebut, kenapa dia itu melakukan itu? Qala amartani an astausiya bihi khairan fa'ataqtu. Ya Rasulullah, Anda telah memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada dia, maka saya pun memerdekakannya. Sehingga faedah dari hadis ini, jemaah sekalian, yaitu adalah perintah untuk lemah lembut kepada budak dan tidak sewena-wena. Jadi seorang itu diperintahkan agar supaya itu lembut kepada budaknya. Jangan dia merendahkan. Jangan nanti di situ berpikir bahwasanya karena dia itu adalah seorang yang rendah, kemudian habis itu direndahkan sekali. Tidak boleh. Mereka itu juga manusia. Meskipun di situ ada sifat-sifat yang lain yang tidak sama dengan manusia merdeka. Ya, si budak tersebut. Karena dia misalnya boleh dijual belikan budak itu. Tetapi dari sisi yang lain ya budak itu ternyata ya mirip sekali dengan manusia, atau dia itu adalah manusia pada umumnya. Yang kita harus berbuat baik kepada dia. Karena dia sholat sama dengan kaum muslimin yang lain sholat. Dia juga dibolehkan untuk menikah. Boleh. Dan dia nanti nikahnya itu syaratnya ya secara umum sama ya, dengan syarat nikahnya orang merdeka. Tentunya di situ dengan tambahan diantaranya yaitu adalah harus mendapatkan izin dari tuannya. Tapi intinya dia itu adalah manusia. Ya, dia itu intinya adalah manusia. Jadi hendaknya seseorang itu tetap berbuat lemah lembut, bersikap lemah lembut kepada budak tersebut. Kemudian faedah yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah hendaknya seseorang itu memaafkan dari kesalahan budak. Karena dia adalah manusia, sama. Bisa salah, bisa benar. Gak mungkin nanti di situ ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Nah, makanya si budak ini dia suatu ketika pasti salah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan kepada Ali bin Abi Thalib agar supaya dia senantiasa berbuat baik kepada budak tersebut. Sehingga faedah dari hadis ini diantaranya adalah perintah untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada budak. Lalu kemudian jemaah sekalian, kalau seorang mendidik budaknya misalnya, maka janganlah dia itu memukulnya. Jadi janganlah dia itu memukul budaknya tersebut. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar, Rasulullah tidak mengatakan sesekali pukullah dia. Rasulullah tidak mengatakan itu. Karena memang pada asalnya memang tidak butuh untuk memukul si budak tadi.
Ya, jadi pada asalnya tidak butuh untuk memukul budak tadi itu. Kalau seandainya ada kesalahan, dia bisa didik dengan baik, tapi tidak perlu untuk dipukul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajari Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Dzar untuk memukul budak. Artinya, jemaah sekalian, kalau seandainya mau mendidik dia dengan segala kekurangannya, dia tidak ada masalah. Tapi di situ ada sesuatu yang sangat luhur, yaitu adalah ketika si budak tersebut dimaafkan. Dia sudah maksimal, misalnya si budak ini sudah berusaha untuk maksimal berbuat kebaikan kepada tuannya, ya. Maka itu sudah cukup dan tidak perlu untuk dipukul, ya. Adamul hajati ila darbi at-ta'dib. Jadi di situ tidak butuh untuk memukul budak, ya. Untuk mendidik dia, jadi cukup di situ dinasehati saja. Ya, cukup di situ dinasehati saja. Tidak perlu untuk dipukul, ya. Apalagi di situ misalnya dipukul dengan keras, misalnya, ya jangan. Terlebih lagi kalau seandainya si budak tersebut dia mengerjakan sholat. Ya, terlebih lagi dia itu mengerjakan sholat. Makanya kata Nabi SAW, fa inni nuhitu an darbi ahli sholah. Dikarenakan saya ini dilarang untuk memukul orang yang mengerjakan sholat. Makanya dalam mendidik anak misalnya, jemaah sekalian, pada umur 7 tahun disuruh merintahkan untuk mengerjakan sholat. Anak, ya, misalnya ada anak yang umur 7 tahun, perintahkan untuk mengerjakan sholat. Orang tuanya hendaknya mengajari dia sholat sebagai bentuk latihan. Ketika umur 10, maka hendaknya dia perintahkan untuk mengerjakan sholat. Kalau seandainya dia tidak mau sholat, baru dipukul. Kalau dia sudah mengerjakan sholat, misalnya nggak perlu untuk dipukul lagi, karena dia sudah sholat. Ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa inni nuhitu an darbi ahli sholah, dikarenakan saya ini dilarang dari memukul orang yang mengerjakan sholat. Dan inilah jemaah sekalian, ya, menunjukkan bahwasanya kita hendaknya memuliakan orang yang sholat dan juga orang-orang yang soleh serta bertakwa. Hendaknya, ya, ingat, hendaknya kita ini, ya, senantiasa berbuat baik dan memuliakan orang-orang yang dia itu senantiasa mengerjakan sholat sebagai bentuk penunaian kewajibannya. Dan juga hendaknya kita itu senantiasa memuliakan orang-orang yang soleh dan bertakwa. Jangan direndahkan orang-orang yang soleh itu. Makanya lihatlah di situ tentang orang-orang yang memerangi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man adzali waliyan, barang siapa yang mengganggu orang-orang yang aku cintai, mengganggu wali-waliku, maka umumkanlah peperangan kepada dia. Maka aku umumkan peperangan kepada dia. Faqad adzantuhu bil harbi. Ya, faqad adzantuhu bil harbi. Jadi di situ orang-orang yang soleh hendaknya dia itu dimuliakan dan tidak direndahkan. Ya, orang-orang yang soleh hendaknya dia itu dimuliakan dan tidak direndahkan. Dalam satu riwayat, jemaah sekalian, disebutkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan isnad yang sahih dari riwayat Abdullah bin Umar. Dia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, berapa kali kita ini memaafkan budak kalau seandainya dia itu berbuat hal yang tidak memuaskan dan dia berbuat salah? Berapa kali kita memaafkan mereka? Karena malas atau berbuat salah mereka itu? Fasomata sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pada saat itu diam tatkala mendengarkan pertanyaan tersebut.
Kemudian orang tersebut dia mengulanginya lagi. Dia mengulangi pertanyaannya tersebut kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau kita ini punya budak, kemudian dia itu malas dan juga dia berbuat salah, berapa kali kita ini memaafkan dia? Maka Nabi SAW kembali beliau itu di fasomata. Falamma kana fi tsalitsah, maka pada kali yang ketiga barulah Nabi SAW mengatakan, u'fu anhu fi kulli yaumin 70 marratan. Kata Nabi SAW, maafkanlah dia dalam setiap hari itu 70 kali. Ya jemaah sekalian, di situ Nabi SAW memerintahkan untuk memaafkan budak sampai 70 kali. Ini luar biasa sekali ajaran Islam, agar supaya kaum muslimin ini menyayangi budak. Apalagi misalnya orang yang merdeka, orang yang budak saja disuruh di situ untuk dikasihani, untuk dimaafkan, untuk dimaklumi. Maka apalagi di situ orang yang merdeka, maka lebih layak lagi untuk dimaafkan, ya. Lebih layak lagi untuk dimaafkan. Apalagi dia adalah orang yang soleh, ya. Apalagi dia itu adalah orang yang soleh dan bertakwa, maka harus dimuliakan, ya. Karena dia itu adalah orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan tersebut, ya. Lihat di situ ketika Nabi SAW jelaskan, ya, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memusuhi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya itu, ya, siapa yang memerangi atau mengganggu kekasih-kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Jadi intinya jemaah sekalian, kepada budak, ya, yang mengerjakan sholat dan dia soleh, maka kita harus memuliakan mereka. Apalagi dia itu adalah orang yang merdeka, ya, maka kita harus lebih memuliakan dia. Kemudian faedah dari hadis ini pula yaitu adalah dalil tentang zuhudnya Nabi SAW. Ya, dalam hadis ini menunjukkan zuhudnya Nabi SAW terhadap dunia ini. Oleh karena Nabi SAW ketika membawa budak tadi itu, dan tentunya jemaah sekalian, budak itu ya berharga jemaah. Karena dia bisa membantu tuannya, membantu semua urusan dunia tuannya tersebut. Ya, bisa membantu, meringankan beban urusan-urusan duniawi. Bayangkan di situ urusan rumah misalnya, ya, beres karena dicucikan oleh budak. Mau makan misalnya sudah dimasak oleh budaknya, dan seterusnya. Punya pelayan. Jadi istimewa budak itu. Bahkan kalau seandainya dijual, maka harganya pun juga mahal. Ya, kalau dijual itu harganya sangat mahal sekali. Kalau dirupiahkan dengan harga-harga budak zaman dulu bisa 1 atau 2 miliar. Namun lihat Nabi SAW ketika dia membawa 2 budak tadi, maka Nabi SAW kasihkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini sangat luar biasa sekali, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu zuhud terhadap dunia. Padahal dia bisa kalau memanfaatkannya, tetapi Rasulullah menganggap bukan itulah tujuan hidup dia di dunia, bukan senang enak ada pelayan segala macam. Tujuan utama Nabi SAW tidak lain adalah akhirat. Tujuan Rasulullah hidup di dunia ini tidak lain adalah akhirat. Makanya di situ dalam hal-hal duniawi, maka Rasulullah seperti ini, zuhud beliau kepada dunia itu. Karena dunia ini bukan tujuan utama. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Abu Dzar juga adalah orang yang zuhud. Dan dia adalah orang yang sangat cinta dengan kebaikan dan ibadah. Dia adalah orang yang
sangat meraih pahala dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di situ ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Dzar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya mengatakan istausi bi ma'rufa. Wahai Abu Dzar, kamu hendaknya berbuat baik kepada dia. Maka Abu Dzar langsung memerdekakan budak tersebut karena menurut dia cara berbuat baik kepada budak itu adalah dengan memerdekakannya, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Baik, kemudian jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dia adalah sahabat yang hendaknya didoakan kebaikan sama seperti yang lain. Jadi tidak perlu misalnya dilebihkan dengan mengatakan karamallahu wajhah khusus bagi Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi sama, Ali bin Abi Thalib jika didoakan kebaikan, misalnya dengan radhiyallahu anhu, atau misalnya di sini sholawatullahi alaihi, ya, didoakan kebaikan intinya, sama dengan sahabat yang lain. Jadi tidak perlu misalnya dikasih hal-hal yang khusus begitu, ya, yang intinya itu tidak berdasar dan atau bersikap berlebih-lebihan mengkultuskan begitu kepada Ali bin Abi Thalib seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya. Jadi kalau mendoakan, ya doakan kebaikan seperti sahabat yang lain. Jadi tidak usah di situ berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa sholawatullahi alaihi. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk pada hadis berikutnya. Pada hadis yang ke-164 ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Waris, qala haddatsana Abdul Aziz, an Anas qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laysa lahu khadimun. Fa akhadha Abu Talhah biyadi, fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, inna Anasan gulamun kayisun labibun falyakhdimka. Qala fa khadamtuhu fi safari wal hadari maqdamahu al-Madinata hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza hakadza. Wa la qala li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadza hakadza. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Ma'mar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Waris. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz. Dari Anas dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sedangkan dia tidak punya budak, tidak punya pelayan. Lalu Abu Talha mulailah dia itu memenggangkanku, kata Anas. Abu Talha ini adalah ayahnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, yaitu dia ini adalah Abu Talha, ya, dia adalah Sahal, atau dia itu Zaid bin Sahal, suaminya Ummu Sulaim, ibunya Anas. Ya, yang mana Ummu Sulaim ini, ya, dia menjadikan maharnya itu adalah keislaman Abu Talha. Tatkala Abu Talha dia ingin menikahi Ummu Sulaim, ibunya Anas tadi itu. Dan Abu Talha ini, ya, dia menyerahkan, dia di sini wayabdzula laha as-safra wal baydha, yakni adz-dzahaba wal fiddata. Di situ Abu Talha dia memberikan emas dan perak, tetapi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, faradiyat bi islamihi mahran laha. Ummu Sulaim dia puas kalau Islamnya itulah yang menjadi maharnya. Emas tidak ada apa-apanya dengan perak tadi. Maka kemudian Ummu Sulaim ini menjadi wanita yang paling mulia maharnya di dalam Islam.
karena mahar pernikahan dia yaitu adalah keislaman Abu Thalhah. Baik. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Jadi di sini fa akhadha Abu Thalhah biyadi. Kata Anas bin Malik, kemudian Abu Thalhah atau suami dari Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik tadi, dia mengambil tanganku, ya, kata Anas. Kemudian dia kembali, lalu dia membawa aku sampai dia membawa aku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa Anas bin Malik ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Thalhah. Faqala, kemudian habis itu dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ya, kata Abu Thalhah, sesungguhnya Anas ini adalah ghulamun kayyisun. Ya. Jadi kata Abu Thalhah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak, ya, pemuda gitu yang cerdas, seorang anak yang dia itu cerdas dan juga pandai. Al-yakhdimha, maka hendaknya engkau jadikan dia itu sebagai pelayan Anda. Qala, kata Anas bin Malik, fa khadamtuhu fis safari wal hadari maqdahu al-Madinata hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku pun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safarnya, wal hadari, dan juga ketika di wilayah asalnya, di tempat beliau berdomisili. Maqdamahul Madinata, saat kedatangannya itu ke Madinah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Namun lihat mas kalian, di sini Anas bin Malik mengatakan, maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza kada. Kata Anas bin Malik, selama saya itu menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah melihat, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, kenapa kamu kerjakan ini? Ya, jadi Nabi SAW belum pernah mengatakan kepada Anas bin Malik terhadap apa yang Anas perbuat, lima sona'ta hadza hakadha, kok kamu kerjakan kayak gini? Wala qala li syai'in lam asna ala sona'ta hadza hakadha, dan belum pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku terhadap sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa kamu belum kerjakan ini? Dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah protes kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Padahal tadi itu Anas bin Malik, ya, sudah dijadikan sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Tetapi lihat sekali, sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah protes kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Jadi inilah jemaah sekalian, ya, di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Anas bin Malik jadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwasanya Anas bin Malik itu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 9 tahun. Bayangkan itu, menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Dan dalam kesempatan yang lain, Anas bin Malik mengatakan, khadamtuhu 10 sinin. Saya melayani Nabi SAW, menjadi pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 10 tahun. 10 tahun Rasulullah nggak pernah protes kepada kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, selama 10 tahun. Bayangkan, tidak pernah protes kepada Anas. Padahal Anas di situ menjadi pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya jemaah sekalian, namanya pelayan itu selalu dekat dengan majikannya, dengan tuannya. Dekat dengan tuannya. Di kesempatan di situ, kalau kita lihat ketika safar, ya, ketika dia itu di rumahnya, dan seterusnya, dalam semua aktivitasnya di situ Anas bin Malik itu menemani Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak pernah diprotes oleh Rasulullah. Jadi ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia sekali. Coba kita bandingkan dengan diri kita ini jemaah sekalian. Ya. Bagaimana sikap kita kepada keluarga kita? Ya. Berapa kali kita ini protes dengan apa yang dilakukan oleh keluarga kita? Padahal mereka itu sudah banyak sekali berbuat baik kepada kita. Lihatlah di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah protes kepada apa yang dia lakukan. Dan apa yang belum dilakukan sekalipun. Wallahu a'lam. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dalam hal ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.